Ya, memang semuanya saya lihat hadir itu para tersangka. Jadi kami keluarga sangat berharap kepada semua tersangka untuk berbicara secara jujur dan transparan. Jangan ada yang tutup-tutupi. Penanganan hukum kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memasuki babak baru. Selasa 30 Agustus 2022, tim khusus atau tim sus Polri menggelar rekonstruksi alias reka ulang pembunuhan Brigadir J berlokasi di rumah pribadi serta rumah dinas Verdi Sambo yang keduanya berada di wilayah Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini mencuat ke publik, seluruh tersangka dihadirkan untuk mengulang setiap adegan sebelum hingga sesudah Brigadir Joshua dibunuh. Keempat tersangka yaitu Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf datang dengan menggunakan baju tahanan. Sementara tersangka Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, hanya mengenakan pakaian putih biasa. Rekonstruksi berjalan kurang lebih selama 7,5 jam, dimulai dari pukul 10 hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Proses rekonstruksi dimulai dengan membuka kembali peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu adegannya menunjukkan Putri Chandrawati sedang berbaring, sementara Brigadir J yang diperankan anggota kepolisian tampak duduk di lantai. Saat rekonstruksi berlanjut ke dua lokasi berikutnya, yakni di rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo, tampak ada pemeran pengganti untuk tersangka Verdi Sambo dan juga Barada E saat mereka harus saling berhadapan. Menurut tim sus Polri, hal itu diperbolehkan jika ada permintaan dari tersangka. Bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh ini yang contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Penggunaan pemeran pengganti salah satunya terjadi pada reka ulang adegan penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua. Rekonstruksi penembakan ini juga dilakukan 2 kali karena adanya perbedaan antara keterangan Barada E dan Verdi Sambo. Dalam video reka ulang berdasarkan keterangan Barada E menunjukkan adegan Barada E mengeluarkan senjata api dari saku celana dan mengarahkannya ke Brigadir J. Saat itu Brigadir J tampak seperti menunduk atau memohon kepada Barada E. Sementara berdasarkan keterangan Verdi Sambo, dalam video tayangan rekonstruksi menunjukkan Sambo juga sempat mengarahkan senjata api ke Brigadir J. Lalu Brigadir J mengangkat tangan di depan dada seolah ingin menghindari tembakan. Kemudian Sambo seperti memperagakan sedang menembak ke arah dinding. Lalu berdasarkan penjelasan pada video animasi yang dirilis pihak kepolisian pasca rekonstruksi, tersangka Verdi Sambo juga sempat melepaskan tembakan ke arah Brigadir J saat Brigadir J sudah tersungkur. Menurut polisi, perbedaan keterangan antara Sambo dan Barada E nantinya akan diuji di pengadilan. Sebelum memulai proses rekonstruksi, awalnya polisi menyatakan ada 78 adegan yang akan direka ulang. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan
meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Namun ternyata rekonstruksi berakhir setelah para tersangka melakukan adegan ke-74. Pihak Komnas HAM yang ikut menyaksikan seluruh proses rekonstruksi mengatakan akan menguji ulang setiap perbedaan yang muncul. Pada adegan ke-74 atau adegan terakhir yang diperagakan, tampak asisten rumah tangga sekaligus tersangka Kuat Ma'ruf sempat menyerahkan 2 buah pisau ke saksi Prayogi usai pembunuhan Brigadir J. Selain pisau, Kuat juga menyerahkan 1 buah handy talkie atau HT kepada Prayogi yang merupakan ajudan dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Ya. Itu yang pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Saat berjalannya proses rekonstruksi, terekam beberapa momen mesra yang dipertontonkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Di antaranya terjadi ketika keduanya berada di suatu ruangan di dalam rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Saat itu tampak seperti terjadi komunikasi antara Sambo dan Putri, namun Putri hanya menundukkan kepalanya saja. Tak lama kemudian Sambo tiba-tiba memeluk sang istri dengan erat. Adegan mesra berikutnya terekam saat keduanya berada di depan rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya Putri tampak menggandeng tangan Sambo dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Lalu Putri juga sempat memasangkan masker pada Sambo yang tangannya terikat selama proses rekonstruksi. Namun belum diketahui apakah kemesraan keduanya termasuk dalam rangkaian adegan rekonstruksi atau karena rindu setelah lama tak bertemu. Usai seluruh proses reka ulang selesai, Ferdi Sambo dan tersangka lain langsung dibawa dengan kendaraan taktis milik Brimob. Menanggapi jalannya proses rekonstruksi, keluarga Brigadir Joshua berharap seluruh tersangka tidak menutupi fakta yang sebenarnya. Ya, memang semuanya saya lihat hadir itu para tersangka. Jadi kami keluarga sangat berharap kepada semua tersangka untuk berbicara secara jujur dan transparan. Jangan ada yang ditutupi. Dalam wawancaranya dengan iNews, pihak Komnas HAM juga sempat menegaskan betapa pentingnya proses rekonstruksi untuk memecahkan segala misteri dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saya kira rekonstruksinya jadi penting itu nanti untuk menerangkan posisi masing-masing sehingga tanggung jawab hukum nanti di persidangan juga memang proporsional sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Namun publik masih terus bertanya-tanya, ada apa dengan Putri Chandrawati dan Brigadir Joshua? iNews Files akan kembali sesaat lagi.